Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus hanya karena anugerah Tuhan kita masih bisa ada sampai hari ini. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita sebelum doa kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Kami ada sebagaimana kami ada. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Bapa di surga, malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau. Kami rindu untuk menaikkan ucapan syukur kami di hadirat-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan Yesus malam hari ini. Biar setiap pujian dan penyembahan kami boleh berbau harum di hadirat-Mu Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir malam hari ini Tuhan. Kami percaya pemulihan, kekuatan, damai sejahtera ada bagi setiap kami. Ini doa kami Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau mengenal setiap hati kami. Engkau Allah kami yang menyelidiki setiap hati kami. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk, terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kami persembahkan Ku
Sebab Tuhan baik.
Kami sangat bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Apapun keadaan kami, Tuhan, kami tahu Tuhan selalu menolong kami. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan hidup kami. Untuk itu kami mau hanya bawa penyembahan dan kembali kepada Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami semua mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kami mau bawa penyembahan dan kembali kepada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu memenuhi kami malam hari ini. Makasih banyak Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh mengucap syukur Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Untuk itu malam hari ini Tuhan,
Kami mau belajar percaya Tuhan, kami mau belajar beriman Tuhan. Untuk kami menyatakan setiap mulut kami melalui doa kepada Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan, Tuhan Yesus sanggup menolong kami. Tuhan Yesus sanggup menjawab setiap doa kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami membuat doa-doa kami Tuhan, kami minta pemerapan Tuhan atas setiap kami. Kami minta perkenanan-Mu turun atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kita akan berdoa buat bangsa ini. Seperti firman Tuhan berkata, berdoalah di tempat di mana kamu aku buang. Karena kesejahteraannya ada keselamatan kamu juga. Mari miliki kerinduan untuk berdoa buat bangsa ini. Mari miliki kerinduan buat berdoa bagi kota kita, buat kota Pahma yang kita cintai. Saya nyatakan kasih Kristus kepada saudara Joy untuk membawa kita dalam doa. Terima kasih untuk setiap kebaikan yang kami rasakan Tuhan. Walaupun kami Tuhan terkadang tidak setia sama Tuhan, Tuhan tetap setia sama kami, membiayai kami seperti anak. Kami mohon ampun Bapa untuk setiap dosa yang kami perbuat melawan Tuhan. Kami mohon doa ampun Tuhan untuk setiap lupa kami terhadap Engkau, untuk setiap hal-hal yang kami lakukan itu tidak menyenangkan hati Bapa. Tetapi saat ini Tuhan, layakan kami Tuhan untuk berdoa untuk bangsa kami Tuhan, untuk kota Palu, kota kami Tuhan. Kau memberkati semuanya Bapak. Berkati bangsa ini Tuhan, pemimpin yang ada di bangsa ini Tuhan, berkati semuanya. Baik dari Bapak Presiden dan Menteri Pertahanan, bahkan semuanya kepala negara yang ada Tuhan. Kami tahu Tuhan secara tidak langsung mungkin mereka tidak mengenal Engkau Bapak. Tetapi kami berdoa agar setiap hikmat Tuhan tercurah ke sini mereka. Agar setiap kebijakan yang mereka ambil Tuhan, setiap keputusan yang dilahirkan sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kemajuan Indonesia Tuhan. Berkati semuanya Tuhan. Mereka mungkin menanggung beban yang sangat berat yang mereka rasakan sekarang Bapak. Kau kuatkan terus mereka, Kau berkati terus mereka Tuhan Yesus. Bahkan kota kami, kota Palu Tuhan Yesus, memberkati Bapak Wali Kota dan setiap jajaran yang ada juga Tuhan. Hikmat Tuhan tercurah untuk setiap orang-orang yang mengambil keputusan tentang kami Bapak. Kami tahu Tuhan masih banyak hal, masih banyak ketimpangan, masih banyak hal yang terjadi di hatimu yang terjadi Bapak. Kami bisa Tuhan memohon ampun untuk kota kami, memohon kesejahteraan untuk kota kami Tuhan Yesus. Berkati semuanya Tuhan, berkati dari aspek pendidikan, kesehatan Tuhan, sosial, bahkan semua itu kesejahteraan. Engkau memberkati kota kami Bapak. Berkati semuanya Tuhan. Mungkin orang-orang yang belum mengenal Engkau di kota ini Tuhan, jangan keraskan hati mereka Bapak. Biarlah Tuhan Engkau melembutkan hati mereka Bapak. Bahkan mungkin orang-orang di kota ini Tuhan memiliki bagian untuk menjadi pemimpin di kota ini. Kau penuhi juga mereka Tuhan, kuatkan mereka Tuhan. Usir setiap gerak-gerak orang Bapak Yesus. Ya Tuhan, banyak orang yang mengenal Engkau dan mendengar berita tentang Engkau Bapak. Siapkan hati kami Tuhan untuk menjadi agen Amin. biar kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang bersedia mengabarkan Injil kepada kami Tuhan. Bahkan kami mampukan kami Tuhan Yesus, karena kami sadar untuk panggilan kami Tuhan di dalam hidup. Berkati ya Tuhan, berkati semuanya, berkati kesejahteraan, keamanan Tuhan. Bahkan kasus COVID yang semakin hari Tuhan semakin naik Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami hanya sebagai manusia yang hanya bisa berseru, berserah sama Tuhan. Karena kami tahu di saat kami berhadapan Tuhan, kami masih tetap dalam kontrol Tuhan dalam kasih karunia seperti itu. Ya Tuhan. Kami secara manusia mungkin takut untuk kota kami, untuk kebijakan-kebijakan yang ada. Tetapi Tuhan, kami bersatu hati
sekarang rumah hatinya Tuhan kuatkan. Amin. Amin. Kasih tahu di dalam Tuhan ada harapan yang jelas sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kepada kami di dalam nama Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sepertimu saya haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagaikan angin menanti datangnya hujan. Begitu ku jiwaku Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan pribadi yang menerang hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Hingga dalam indahnya tengah malam, hatiku lebih lagi katakan hanya Engkau, pribadi yang menerang hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi Terima kasih Tuhan. Sangat mengucap syukur. Mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa buat doa kita yang kedua. Kita percaya bukan suatu kebetulan kita boleh berjumpa bersama dalam sebuah komunitas gereja. Dan kita percaya sebuah gereja yang kokoh adalah sebuah gereja yang di dalamnya ada kesatuan hati, ada kerendahan hati, ada takut akan Tuhan. Dan malam hari ini kita sama-sama mau berdoa buat gereja-gereja yang ada. Kita minta kesatuan hati buat setiap gereja-gereja. Kita mau bawa setiap pemimpin-pemimpin gereja, setiap gembala-gembala gereja, setiap pekerja-pekerja yang ada. Kita tahu ini bukan hal yang mudah bagi setiap pemimpin gereja untuk memperlengkapi setiap jemaatnya. Tapi kita percaya Tuhan Yesus yang memperlengkapi setiap pemimpin gereja. Mari kita mau berdoa buat setiap gereja-gereja yang ada. Dan kita mau berdoa juga buat gereja kita, GBI House of Mercy. Mari kita topang dalam doa buat gereja
buat gembala gereja kita, buat Kak Kartun dan juga Ibu. Kita juga aku bawa dalam doa buat setiap pemimpin divisi yang ada di gereja, sehingga apapun yang terjadi di gereja ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari dengan kasih Kristus saya minta kesediaan kepada saudari ini untuk membawa untuk doa kita yang kedua. Kau
mungkin saat ini sedang terbaring sakit di rumah, atau dimanapun saudara berada hari ini, atau saudara sedang mengalami pergumulan yang begitu berat dalam kehidupan saudara, pergumulan dalam rumah tanggamu, pergumulan di dalam keluargamu, pergumulan mungkin dalam pekerjaan, ada masalah ekonomi yang sedang kau hadapi, dan berbagai masalah yang sedang mengikat engkau, menjerat engkau, sedang membebani hidup. Firman Tuhan berkata bahwa Dia mendengarkan apa yang kita minta. Dia mendengarkan doa kita. Firman Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta pasti dia akan diberikan. Pasti orang yang mencari pasti dia akan mendapatkan. Bagi setiap orang yang terus-menerus mengetuk pintu dari Tuhan, maka pintu akan dibukakan baginya. Berseru-serulah kepada Tuhan hari ini. Naikkan doamu kepada Tuhan. Tuhan sanggup menjawab segala pergumulanmu. Yesus sampai hari ini masih sanggup menyembuhkan, memulihkan. Tangannya tidak kurang panjang untuk terulur bagi saudara. Dia ingin memulihkan sakit penyakitmu. Dia ingin melepaskan engkau dari masalah ekonomi, melepaskan engkau dalam masalah rumah tangga, keluargamu hari ini. Datang kepada Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang sakit, letakkan tanganmu di tempat di mana engkau mengalami sakit, atau yang terpapar COVID-19, letakkan tanganmu di dadamu. Dan saya akan berdoa di tempat ini untuk saudara sekalian yang ada di rumah. Percayalah Tuhan Yesus sanggup menolong saudara. Firman Tuhan berkata, Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dia adalah Bapa yang kekal. Bapa di dunia ini, kalau anaknya sakit, Dia akan berusaha untuk datang, untuk menolong anaknya, memberikan apapun yang anaknya butuhkan supaya anaknya itu sembuh. Kita punya Bapa di sorga, Bapa yang memiliki kasih yang kekal buat saya dan saudara. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, berserulah kepadanya, letakkan tanganmu di tempat yang sakit. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami tinggikan namamu Tuhan. Kami percayakan kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Kasih-Mu yang tidak pernah berubah untuk kami ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih karena darah-Mu yang kudus yang menyucikan kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Oh, ampuni setiap dosa kami. Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan. Kami mau bertobat dari jalan-jalan kami yang salah Tuhan. Dan Engkau berkata, jika umatmu yang atasnya namamu disebut ya Tuhan, merendahkan diri mencari wajah-Mu, berdoa kepadamu, maka Engkau akan memulihkan negeri kami. Engkau akan mendengarkan dari sorga dan doa kami. Kami Tuhan mau berdoa bersama dengan seluruh umat Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu Tuhan, sembuhkan mereka yang sakit dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka yang sakit dalam nama Yesus. Hancurkan setiap kuasa penyakit yang mengikat mereka, yang ada dalam tubuh mereka, sakit apapun juga, sakit Tuhan COVID-19 atau sakit apa saja Tuhan Yesus yang sedang dialami oleh umat-umat Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau patahkan, hancurkan setiap kuasa penyakit ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan biarlah setiap orang yang sakit hari ini mengalami jamahan Tuhan, mengalami kesembuhan dari Tuhan. Kuatkan, teguhkan hati mereka, iman percaya mereka kepadamu ya Bapa. Biarlah kami semua tetap yakin dan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus sanggup menolong kami. Kami berdoa untuk mereka yang sedang mengalami kesukaran, kesulitan di dalam ekonomi mereka. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar untuk mereka. Berikan jalan keluar untuk mereka. Untuk kepala-kepala keluarga yang saat ini sedang bergumul untuk masalah ekonomi rumah tangga keluarganya, dalam nama Yesus Tuhan tolong. Berikan hikmat, berikan kekuatan, berikan jalan keluar, berikan pertolongan buat mereka. Terima kasih Bapak. Mereka sedang bergumul dengan masalah rumah tangga,
damai dan sukacita. Berikan pertolongan buat mereka. Kirimkan orang-orang untuk menolong mereka, Tuhan Yesus. Kirimkan malaikat sorga berpasukan untuk menolong mereka, Tuhan. Oh, kirimkan malam bantuan untuk mereka dalam nama Yesus. Dengarkan suara mereka, Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Terima kasih Bapa. Kami percayakan kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Terpuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Kami bersyukur buat kasih Tuhan bagi kami. Kami rindu mendengarkan suara Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan. Memberkati hamba Tuhan yang menyampaikannya. Tuhan, pengharapan Tuhan ada atasnya. Kekudusan dari Tuhan memenuhi kehidupan. Oleh darah Yesus, oleh pengharapan dari Roh Kudus, oleh kuasa firman dari perkataan-Mu Tuhan, kami semua pasti dikuatkan, dipulihkan, diubahkan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh saudara Samuel. Saya persilakan. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya percaya semuanya dalam keadaan sehat baik, amin. Saya percaya bahwa Bapak Ibu teman-teman semua, apapun yang dikerjakan selama ini, saya percaya bahwa semua dalam tuntunan Tuhan, semua dalam pewahyuannya Tuhan. Saya percaya bahwa teman-teman tidak pernah sendiri, Bapak Ibu tidak pernah sendiri untuk menjalani kehidupan Bapak Ibu. Sesulit apapun yang kita hadapi, sesusah apapun yang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Kita dalam situasi yang mungkin kita melihat bahwa di sekeliling kita lagi tidak baik, keadaan bangsa kita, kota kita, bahkan dunia lagi tidak baik, tapi kita percaya kita dalam perlindungan Tuhan setiap waktu. Dan saat ini saya dipercayakan oleh Pak Gembala untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih buat Kak Carter yang sudah memberikan kesempatan. Saya diberitahu tadi siang kayaknya saya di-prank. Tapi puji Tuhan, saya selalu ada persiapan Bapak Ibu, teman-teman semua. Karena itu adalah tugas saya sebagai hamba Tuhan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya diberikan tema yaitu menabur kebajikan. Sama-sama katakan menabur kebajikan. Haleluya. Kita akan belajar dari seorang yang bernama Timotius. Timotius adalah seorang anak masih muda dipilih Paulus untuk bisa berada di kota Efesus. Kita tahu bahwa di kota Efesus adalah orang-orang yang dipenuhi dengan satu pemberontakan, keras kepala batu, orang-orang yang tidak hidup dalam jalurnya Tuhan. Makanya Timotius diutus oleh Rasul Paulus untuk ada di kota Efesus. Supaya apa? Supaya orang-orang yang ada di situ, yang ada di kota Efesus bisa mengenal kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya juga di setiap kita ditentukan, mungkin kita di kampus atau di rumah atau dimanapun Tuhan tentukan kita untuk berada, supaya kita menjadi saksi bagi mereka, ya kan? Saya percaya bahwa teman-teman dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi, apapun itu, saya percaya bahwa Tuhan sedang menempatkan engkau ada di situ supaya kita menjadi saksi bagi mereka. Kita mempengaruhi mereka, bukan mereka yang mempengaruhi kita. Jadi bagaimanapun keadaan, situasi, kondisi di sekeliling kita, di pekerjaan kita, walaupun keadaannya tidak baik, atau orang-orangnya tidak baik, atau kita melihat cara kerja mereka dalam, kok kerjanya seperti ini ya? Kok sepertinya jauh daripada jalur Tuhan. Kita harus menjadi saksi di situ. Mari kita buka di dalam 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Saya akan bacakan 1
1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Ini kata Rasul Paulus kepada Timotius. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tertentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat yang ke-18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ayat yang ke-19. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Katakan amin untuk firman Tuhan ini. Saya kita percaya kita belajar tentang kebajikan, ya. Apakah kebajikan dan kebaikan itu berbeda? Menurut saya tidak terlalu jauh berbeda. Tetapi di sini saya catat bahwa kebaikan adalah fondasi atau prinsip dasar untuk bisa mengerjakan kebajikan seseorang kepada sesamanya. Kemudian kebajikan adalah perilaku atau kualitas yang memenuhi hidup seseorang terhadap sesamanya. Jadi kebaikan adalah dasarnya kita untuk bisa berbuat kebajikan. Adakah orang bilang begini, saya berkata-kata, orang contohnya saya bertemu dengan Joy, mungkin pertama kali saya ketemu dengan Joy, halo, kasambil kerama, kayu dia baik, ya kan? Tapi dia belum tahu gimana saya sebenarnya, ya kan? Dia belum tahu. Mungkin saya orangnya cuman baik pas ketemu, di belakang saya orangnya suka cerita orang, ya kan, saya suka mungkin fitnah orang, ya kan. Tapi di sini dikatakan bahwa kebajikan adalah perilaku atau kualitas. Jadi kebajikan adalah kualitas hidup yang harus ada pada kita untuk orang. Nah, kita belajar dari kemarin, ya kan. Kebajikan itu contohnya memberi tumpangan, ya kan, menjenguk orang sakit, memberi kepada orang yang kekurangan, ya kan. Sampai saya bilang sama Erik, kakak terbilang memberi kepada yang kekurangan. Saya minta motor. Erik masih belum dosa, tidak bisa kalau begitu kan. Kalau minta motor saya sudah mau kasih. Nah, kualitas berarti kebajikan adalah suatu kualitas yang harus ada dalam diri kita. Nah, kita belajar dari Timotius, ya kan, ketika dia masih muda. Saya percaya kita masih muda di tempat ini. Kak Carter masih muda, Kak Meka juga masih muda, ya kan? Amin. Kita semua di sini masih muda. Jadi kita dipersiapkan Tuhan bagaimana kita harus menjadi contoh dalam hal kebajikannya kita. Saya percaya kita di semua di sini Tuhan sudah kasih hikmat, Tuhan sudah kasih bagaimana seharusnya kita berbuat kebajikan kepada sesama kita. Bukan hanya kepada orang tua kita, bukan hanya kepada teman dekat kita, tetapi ke semua orang, ya kan? Kebajikan itu sama dengan bermurah hati kepada semua orang. Jadi kalau kita mau tahu bahwa sampai di mana kita melangkah bersama dengan Tuhan, satu, apa kita murah hati sama orang? Karena kalau kita dibilang orang yang suka beribadah, orang yang suka memuji Tuhan, orang yang suka menyembah Tuhan, tentu ada kebajikan dalam dirinya, ya kan? Karena orang melihat apa buahnya dalam diri kita. Orang tidak melihat hanya kita ngomong, orang tidak melihat hanya kita bicara, orang tidak melihat hanya kita, bro lakukan ini, bro lakukan ini, bapak ibu lakukan ini. Pada dasarnya kita sendiri juga tidak melakukan. Apa kita menjadi contoh? Tidak. Nah, saya percaya kita semua yang ada di sini, bapak ibu, teman-teman semua, apapun kondisi kita harus berbuat kebajikan. Kita harus bermurah hati ke semua orang. Nah, di sini dikatakan bahwa peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Sepertinya ayat ini memacu kepada orang-orang di Efesus yang mungkin orang-orang di Efesus itu orangnya tinggi-tinggi hati, ya kan? Orang yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Nah, Timotius diutuslah ke sana, ya kan, untuk bisa menyuarakan bahwa, bapak ibu atau orang-orang yang ada di zaman Efesus, kalian harus bertobat, kalian harus mencari Tuhan sungguh-sungguh. Nah, dikatakan bahwa melainkan
kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ya, Tuhan memberikan segala sesuatu untuk kita nikmati. Tapi jangan lupa, orang-orang di sekitar kita juga banyak yang membutuhkan pertolongan dari kita. Mungkin kita tidak beri uang kepada mereka, mungkin kita tidak memberi apa yang menjadi dalam isi rumah kita, tapi kita mendoakan mereka. Itu sih sesuatu yang menurut saya pemberian yang sempurna untuk mereka. Kemudian ayat 18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Jadi Tuhan sudah ingatkan kepada kita melalui 1 Timotius 6 ini bahwa kita harus berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan. Ya kan, kita enggak mungkin dunia bisa melihat, si Wali uangnya banyak, ya kan? Dia pekerja keras, ya kan? Dia berprestasi, tapi wah, dia enggak suka membagi, ya kan? Dia enggak suka memberi, ya kan? Ya itu kan melihat, Tuhan akan melihat, wah, dunia mungkin mengakui bahwa kamu hebat, kamu luar biasa, tapi bagaimana dengan Tuhan? Apakah Tuhan mengakui kita? Jangan sampai kita mengejar segala sesuatunya untuk kepentingan diri kita sendiri. Jangan sampai kita mengejar semua apa yang kita mau untuk kita sendiri, dan kita lupa orang. Kita tidak sedang menaburkan kebajikan, tapi kita sedang menaburkan sesuatu benih yang untuk diri kita sendiri, tanpa kita mempedulikan orang. Kemudian ayat 19, dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang dan untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Di sini ada 3 poin yang saya akan baca, yang saya akan berikan. Hal-hal yang perlu kita harus perhatikan agar bertumbuh dalam kebajikan. Coba kita lihat tetap di pasal yang sama, ayat 3, 4, dan 5. Di sini dikatakan, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Ini kebanyakan ini. Tong kosong berbunyi nyaring. Penyakitnya ialah mencari soal dan bersilat kata, dan menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Ayat yang ke-5, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Kemudian lompat ayat yang ke-11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Apa dikatakan di situ? Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Jadi yang pertama itu kita harus apa? Ada buah. Ya kan, jangan sampai kita menjadi orang Kristen sepertinya kita ke ibadah tiap hari Minggu, ikut DJ tiap hari Minggu, tiap hari Rabu, Kamis atau Selasa, ya kan? Terus doa malam, kita sepertinya tidak pernah apa, ya kan? Tapi kita tidak pernah memberikan orang lain bisa menikmati buah dalam diri kita. Buah itu apa? Yaitu kebajikan, ya kan? Nah, jangan sampai kita seperti orang yang apa? Hanya pandai berbicara, bahkan kita mau apa? Yang kita sering menyebabkan dengki, kita menyakiti orang, kita menyakiti sesama pelayan, ya kan? Kita cerita di belakang teman-teman kita yang tidak baik kelakuannya, ya kan? Atau kita lagi tidak peduli dengan sesama kita, tapi tiap hari kita ketemu Tuhan. Itu jadi pertanyaan sih bagi saya. Kita ketemu siapa? Iya kan? Kita ketemu Tuhan yang mana? Nah, kalau kita ketemu Tuhan yang memiliki kehidupan kita, artinya kita harus apa? Memberi buah. Buah itu harus dinikmati oleh orang. Mari kita buka 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 ayat
2 Petrus 1 ayat 4 sampai 8. 2 Petrus 1 ayat 4 sampai 8. Sorry. Oke, ayat 2 Petrus 1 ayat 4 sampai 8. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ayat yang kelima, justru itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ini camkan ini bahwa kita harus ada dalam posisi ini. Ya, kita harus menambah iman kita kepada kebajikan kepada pengetahuan. Sehingga apa Bapak Ibu? Ayat yang ke-8 dibilang, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan. Jadi kalau kita menabur kebajikan Bapak Ibu, kita akan dibuat berhasil dalam pengenalan kita akan Kristus. Sia-sia kita mengenal Tuhan, sia-sia kita mengenal Yesus, sia-sia kita mengikuti Yesus, sia-sia kita pelayanan, kalau kita tidak pernah menabur kebajikan kepada orang lain. Menabur kebajikan itu tidak harus uang. Itu menabur kebajikan tidak harus engkau berikan semua yang ada menjadi milikmu, tapi engkau harus memberi buah kepada mereka. Orang bisa melihat engkau senyum, iya kan? Coba contohnya saya ketemu Waldi, ya kan? Wah, shalom. Mukanya muka tembok, gimana coba perasaan saya? Ya kan? Atau dalam pelayanan kita semua di sini mukanya nggak enak, ya kan? Mungkin kita cecok atau apa? Kita pelayanan, ya keyboard di G, bass di C, drum, ya nggak tahu kemana bunyinya, ya kan? Karena kita saling cecok di dalam, nggak ada kemurahan hati. Apa yang terjadi? Ya kekacauan yang terjadi. Tapi seharusnya kita anak-anak Tuhan, kalau kita sudah mengerti ini, ya kita harus menambah kebajikan kepada pengetahuan kepada penguasaan diri. Itu yang namanya kebajikan. Jadi sungguh luar biasa firman Tuhan. Kemudian yang kedua, kita harus menjadi teladan. Ayat 12 dalam pembacaan 1 Timotius 6 tadi. Ayat 12 dan 14. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrar yang benar di depan banyak saksi. Kemudian ayat yang ke-14. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dan saya percaya bahwa kalau kita menjadi teladan, ya kan, dimanapun kita berada, kita harus menjadi saksi. Melalui sikap kita sama orang, melalui perkataan kita sama orang, melalui tindakan kita sama orang, kita harus menjadi saksi. Ya kan? Karena kalau kita tidak menjadi saksi bagi mereka, bagaimana mereka mau mengenal Tuhan? Kalau kita tidak menjadi saksi bagi mereka, bagaimana mereka mau melihat Tuhan dalam diri kita? Nah, orang akan melihat Yesus dalam diri kita ketika kita bermurah hati sama orang tersebut. Engkau tidak perlu panggil dia ke gereja, ayo ke gereja melayani, ayo ke gereja ikut ibadah DJ, ayo ke gereja ikut doa malam. Tidak perlu. Dia akan melihat engkau dan mengikuti engkau ketika engkau bermurah hati kepada dia. Siapa ya Tuhannya? Dia gereja di mana ya? Dia youth di mana? Ya. Dia akan
mengenal Tuhan dari caramu memperlakukan orang tersebut. Nah, saya percaya bahwa Timotius diutus di Efesus untuk dia menjadi saksi bagi orang-orang di sana. Ya tidak mudah sih untuk menjadi saksi di tengah-tengah orang yang mungkin tegak tengkuk, ya kan, keras kepala. Tidak mudah untuk bisa, teman-teman, tidak bisa mudah berkata bahwa kalian harus mendekat sama Tuhan, harus bertobat sama Tuhan. Ya harus ada fase-fasenya, harus diajar pelan-pelan, ya kan. Nah, saya percaya juga Timotius diutus oleh Paulus, ya karena sudah didasari oleh firman Tuhan. Saya percaya juga bahwa Paulus tidak sembarangan mengutus Timotius untuk ada di kota Efesus. Saya percaya Timotius ini sudah tahu yang namanya kebajikan, yang namanya bermurah hati, yang namanya bagaimana bisa menolong orang, yang bagaimana bisa membawa orang untuk mengenal Tuhan. Saya percaya kita semua di sini, gembala di sini sedang mempercayakan kita. Contohnya gembala Diji, ya kan? Ya kalau gembala Diji tidak bermurah hati, di mana ada orang-orang di bawahnya, ya kan? Mau kemana domba-dombanya? Nah, saya percaya Kak Carter mempercayakan kita, mempercayakan kelompok-kelompok ini sebagai leader. Itu Kak Carter sudah lihat, ya kan? Oh, ini potensinya bisa memimpin orang, ya kan? Oh, dia rendah hati, ya kan? Oh, dia bisa follow up orang. Nah, Kak Carter enggak sembarang pilih orang, ya kan? Tentu Kak Carter berdoa juga. Nah, saya percaya kalau kita ditempatkan di manapun, ya, supaya kita menjadi dampak bagi orang lain. Ya, kita juga sebagai jemaat Tuhan, kalau ditempatkan di sini, kita dibina di sini, kita dibentuk di sini, itu artinya kita tidak salah tempat, ya kan? Kalau kita di mana di Tuhan tempatkan, berarti Tuhan tidak salah tempatkan kita di situ. Tuhan punya rencana di situ, bagaimana Tuhan mau didik kita, bagaimana Tuhan mau ajar kita untuk bisa mengasihi orang. Karena Tuhan sudah memberikan contoh bahwa dia mengasihi orang, dia mengasihi banyak orang. Dan saya percaya juga gembala di sini sedang mengajarkan itu kepada kita semua. Bagaimana kita mengasihi sesama kita, bagaimana kita mengasihi semua orang. Nah, Tuhan Yesus sendiri memberi teladan, ya kan, bagi kita. Apa teladan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang begini, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi kita. Jadi Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan dalam kehidupan kita. Murah hati enggak? Murah hati. Seharusnya kita juga begitu. Kita bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang ada di luar sana. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengajarkan kepada kita. Jangan ada teman kita yang sakit, biar juga. Enggak kenapa juga dia itu, padahal sudah mau mati. Iya kan? Wah, kalau baru enggak makan 1 hari enggak apa-apa. Puasa. Jangan, ya kan? Karena Tuhan sudah bilang begini, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam diriku, dalam diri Bapak Ibu dan semua yang hadir saat ini. Kebaikan apa? Ya kan? Tuhan sudah memberikan semua yang terbaik dari Tuhan untuk engkau dan saya. Nah, sebaliknya juga kita harus memberi untuk bisa mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang ada di luar sana. Jangan kita egois, ya kan? Wah, kita pikir dirinya kita sendiri. Kita pikir, wah, saya harus membangun diri saya sendiri. Saya harus membangun masa depan saya sendiri. Ya, tidak salah, ya kan? Tapi soal hidup kita, selama kita masih ada, ya kita harus memberi dampak yang baik bagi orang luar sana. Kalau kita tidak memberi dampak, gimana orang mau mengenal Tuhan? Bagaimana orang bisa mengenal Yesus, untuk bisa datang sama Yesus? Kalau dari diri kita saja kita tidak mau memberi dampak. Tuhan sudah mengerjakan segala sesuatu yang baik buat saya, buat keluargamu, buat semua kita yang ada saat ini. Sebaliknya, kita juga harus mengerjakan sesuatu yang baik bagi mereka. Ada timbal baliknya. Jangan Tuhan sudah mengerjakan segala sesuatu yang baik untuk kita, ya kita hanya diam. Jangan seperti itu. Kita harus menjadi teladan seperti Tuhan Yesus. Kemudian, apalagi? Kita harus menjadi teladan dalam iman kita, dalam pengharapan kita,
dalam kasih kita. Ya iman berbicara soal apa? Buah juga. Berbicara soal perbuatan kita kepada orang, ya kan? Mazmur 23 bilang begini, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Jadi jangan takut kekurangan, karena engkau punya gembala yang baik. Ketika engkau memberi sesuatu kepada orang, jangan engkau bilang begini, besok saya mau makan apa? Tuhan, terus lusa saya mau makan apa? Jangan pilihkan dulu itu. Berilah dulu. Tuhan gembalamu yang baik. Berbicara soal iman. Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Jadi Tuhan sedang menyediakan berkat tersendiri ketika engkau memberi, bermurah hati kepada orang lain. Jujur teman-teman, saya kemarin menjadi kesaksian saya bertemu seorang anak muda, ya. Saya cerita dengan dia. Ternyata dia seorang diri, hidup sendiri di Kota Palu. Bayangkan teman-teman, kalau saya nggak nanya, saya tidak akan tahu. Ya dia hidup sebatang kara di Palu. Terus saya jalan-jalan di kosnya, puji Tuhan, masih ada kasur. Puji Tuhan, masih ada kasur. Bapak Ibu mau tahu cangkirnya apa? Cangkirnya dari botol aqua. Dalam hati saya, Tuhan, saya sangat bersyukur sekali bisa ketemu sama dia. Saya bisa menolong. Saya punya, Tuhan, saya butuh juga uang ini, Tuhan. Tapi Tuhan kelihatan saya kasih semua sama dia. Saya nggak tahu, saya hanya dengan sukacita saya, Tuhan, saya kasih semua sama dia. Walaupun yang dia minta cuma sebagian, Tuhan. Tapi Tuhan taruh dalam hati saya, kasih semua. Tuhan pasti sediakan berkat untuk kau. Amin. Bahkan saya sempat bilang, kalau saya sudah punya rumah, tinggalin saya. Mereka bilang buka panti asuhannya. Siap mereka. Memang saya dengan dia pacar saya punya visi misi untuk saya bisa membangun sesuatu, untuk bisa menolong orang. Saya tidak tahu Tuhan kasih visi misi itu, tapi saya percaya bahwa inilah yang Tuhan taruh dalam diri saya. Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Jadi ketika engkau memberi, jangan takut kekurangan. Kemudian pengharapan, ya kan? Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Pialaku kan penuh melimpah. Jadi sekalipun engkau dalam kondisi yang tidak baik, tapi engkau harus bermurah hati kepada orang. Mungkin engkau berkata, kadang sekarang lagi sulit, Kak. Pak, kadang sekarang lagi sulit, Pak. Ibu. Tapi ingat, ketika engkau memberi di saat lagi susah, Tuhan akan menyediakan pialamu penuh melimpah. Mungkin kita sekarang berkata, apa yang saya harus berikan kepada orang-orang di luar sana, sedangkan saya tidak punya. Engkau punya doa sama Tuhan. Engkau bisa berdoa bagi mereka. Di saat engkau saat teduh, engkau bisa berdoa bagi mereka. Engkau tidak perlu kasih mereka uang, engkau tidak perlu kasih apa mereka. Tapi Tuhan hanya butuh engkau kasih doa sama mereka. Kalau engkau punya berkat, engkau bisa bagi ke mereka. Bukan berarti bahwa engkau kasih semua, enggak. Tuhan tidak seperti itu, karena engkau juga butuh. Tapi setidaknya ada sesuatu yang engkau berikan kepada mereka. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, saya mau mengajar kepada kita bahwa memberi itu lebih baik daripada menerima. Karena kenapa? Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kita. Saya belajar dari mama papa saya soal memberi. Mama papa saya nggak pernah hitungan-hitungan untuk memberi. Sekalipun lagi mereka butuh, terus ada orang datang, Tuhan taruh belas kasihan sama mama papa saya, kasih. Tapi puji Tuhan, kami tidak pernah kekurangan sedikit pun. Tuhan malah balikan segala sesuatu keadaan itu menjadi lebih baik. Percaya tidak Bapak Ibu? Ketika kita memberi dengan segenap hati kita, tanpa bersungut-sungut, tanpa kita menggerutu sama Tuhan, Tuhan akan dikembalikan.
Jadi teman-teman di sini belajar memberi, ya kan? Dari apa yang engkau punya. Teman-teman di luar sana, anak muda di sana banyak membutuhkan pertolongan dari kita. Mungkin mereka lagi butuh orang-orang yang bisa membawa mereka untuk mengenal Tuhan. Kita lah. Fungsi dari gereja apa? Menjadi saksi di luar, bukan menjadi saksi di dalam. Firman Tuhan bilang begini dalam Markus 20:12-30-31. Kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada hukum ini. Kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu. Kemudian yang ketiga, jangan sombong dan membanggakan diri. Ayat 17-21. Peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ayat 19. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik, bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ayat yang ke-20, hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong, yang tidak suci dan bertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman, kasih karunia menyertai kamu. Jadi di sini katakan bahwa kita jangan sombong dan membanggakan diri. Apa yang kita punya jangan kita sombongkan. Ketika Tuhan memberi kita berkat, ketika Tuhan memberikan kita segala sesuatu untuk kita nikmati, jangan sampai kita menjadi sombong. Jangan sampai kita menjadi sombong, kita membanggakan diri. Oh, ini saya punya, ini dengan kekuatan saya sendiri. Nah, semua karena Tuhan. Ketika engkau berprestasi dalam segala hal, ingat semua karena Tuhan. Ketika engkau bisa mencapai level di mana engkau bisa bekerja dan mencapai pencapaian yang sangat luar biasa, ingat semua karena Tuhan. Di sini Timotius mengajarkan kepada jemaat di Efesus bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan sampai sombong. Ya, karena dibilang begini, ayat yang ke-19, dengan demikian kumpulkanlah harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Harta yang kita kumpulkan itu bukan hanya harta dunia, tapi ketika engkau menabur kebajikan, engkau sedang mengumpulkan harta di surga. Camkan itu. Jadi ketika engkau hanya mengumpulkan harta dan engkau tidak mengingat orang lain, ingat engkau hanya mengumpulkan harta di dunia, akan binasa, akan habis. Ketika engkau kembali, engkau apa yang kita bawa? Tidak ada. Kita kembali seperti debu. Tapi ketika engkau menabur kebajikan kepada orang lain bisa nikmati, orang lain bisa mengenal Tuhan, orang lain bisa ikut Tuhan dan mengenal Yesus, engkau sedang mengumpulkan harta di sorga. Harta yang kekal. Engkau sedang membangun rumah di sana. Coba kita buka Matius 6. Sebagai ayat yang terakhir. Matius 6 ayat 19 sampai 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20. Ini yang harus kita jadikan dalam kehidupan kita. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya,
Dan pencuri tidak akan membongkar serta mencurinya. Jadi, kalau kita mengumpulkan harta di dunia ini dan kita tidak mau bagi ke orang lain, pencuri akan mencurinya. Jadi jangan sekali-kali kita hanya mementingkan bahwa kita harus mengumpulkan segala sesuatunya dengan banyak, karena kedepannya kita akan mengalami krisis. Kita harus kumpul semua harta kita, pekerjaan kita. Tapi ingat, ingat dan karat akan merusakkannya. Pencuri akan mencurinya. Tapi ketika engkau bermurah hati kepada orang lain, kau sedang mengumpulkan harta di surga. Di sana tidak ada yang bisa mencuri. Siapa mau mencuri? Tuhan yang jaga. Ya kan? Jadi jadikan ini sebagai landasan utama kita. Kita harus memberi buah. Kita harus menjadi teladan dalam iman kita, dalam pengharapan kita, dalam kasih kita. Kita jangan sombong, membanggakan diri. Jadikanlah diri kita sebagai teladan, sebagai contoh dimanapun kita berada. Saya percaya kita semua orang di sini yang mengenal Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan sudah menaruh kemurahan hati dalam diri kita. Cuma kita sendiri yang menahannya. Karena kita masih mengingat diri kita. Tuhan, saya bagaimana? Orang tua saya gimana? Adik saya gimana? Bapak saya gimana? Ingat, Tuhan adalah gembalamu yang baik. Engkau tidak akan pernah kekurangan. Camkan itu. Berbagilah dengan orang lain, bermurah hatilah dengan orang lain, kasihilah orang lain. Mungkin engkau hanya bisa datang dan berdoa di rumahnya. Dan mungkin engkau hanya bisa datang memberi semangat kepada dia, atau ke WA, atau apa semua. Itu jauh lebih efektif daripada kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Jadi, firman Tuhan, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berkata. Ya, puji Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Samuel sudah menyampaikan firman buat kita semua. Dan saya percaya kita semua sangat-sangat diberkati dengan semua kesaksian, semua firman yang disampaikan sepanjang bulan ini. Di sepanjang bulan ini kita banyak berbicara mengenai pekerjaan, mengenai uang, dan sebagainya. Dan saya percaya menutup dari semua rangkaian tema kita sepanjang bulan ini, saya mau sampaikan satu hal kepada saudara, seperti yang disampaikan oleh Samuel tadi. Saya menemukan dalam ayat tersebut inti dari apa yang sedang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ya, kita temukan di sana ada kalimat mengatakan orang memburu harta, kemudian firman Tuhan berkata kejarlah kasih, kejarlah ibadah, kejarlah kesetiaan dan sebagainya. Intinya seperti ini saudara, perhatikan baik-baik. Apa yang kita kejar dalam dunia ini, apa yang kita buru dalam dunia ini, itu akan menentukan siapa kita, akan menunjukkan siapakah kita, siapa yang kita cintai, siapa yang kita sembah, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita lakukan dengan apa yang kita miliki, dan kemana kita pergi. Itu ditentukan dengan apa yang kita kejar pada hari ini. Seperti itu. Saya pernah di motor lewat di jalan, kemudian di belakang mobil ditulis pemburu dolar. Biasanya kan di truk-truk gitu, pemburu dolar. Ya. Saya pernah membaca buku judulnya Pemburu Tuhan. Saudara silakan pilih, saudara pemburu dolar atau pemburu Tuhan. Kalau saudara pemburu dolar, firman Tuhan berkata, kamu akan terjebak dalam berbagai duka dan menyiksa diri. Saudaraku, kamu disebut orang-orang yang hanya menimbulkan pertengkaran, permasalahan dalam hidup saudara. Tetapi kalau engkau pemburu Tuhan, dikatakan dalam ayat-ayat tadi, Paulus berkata kepada Timotius, hai man of God, hai manusia Allah. Ya, saudara, apa yang kita kejar menentukan siapa diri kita. Kalau engkau mau jadi man of God, engkau harus mengejar Tuhan. Amin. Tapi kalau engkau mau menjadi man of the world, engkau harus mengejar dunia ini. Seperti itu. Ya.
Dan dikatakan orang mengejar harta adalah orang yang cinta uang, dan cinta uang akar segala kejahatan. Tapi orang yang mengejar Tuhan, orang yang cinta Tuhan. Amin. Orang yang mengejar si Joni, orang yang cinta Joni. Orang mengejar Cindy, orang yang cinta Cindy. Tapi orang mengejar Tuhan, dia cinta Tuhan. Amin. Pertanyaannya, siapa yang kita kejar hari ini? Kau kejar Tuhan, kejar uang, kejar Joni, kejar Cindy, atau kejar apa? Kejarlah Tuhan. Maka aku akan mengejar kasih, aku akan mengejar kebajikan, aku akan mengejar damai sejahtera, aku akan mengejar semuanya itu. Ya. Dan siapa yang kita kejar menentukan apa yang akan kita lakukan dengan uang kita. Orang yang mengejar Tuhan, orang yang mengejar uang tidak akan pernah merasa cukup dengan uang. Orang yang mengejar uang tidak akan pernah merasa cukup dengan uang, saudara. Dan selalu ketika ada orang yang membutuhkan, kita berkata, buat saya aja nggak cukup, bagaimana mau kasih sama orang? Buat saya saja tidak cukup, bagaimana saya mau menabur sama orang, mau berikan kebajikan? Sudahlah, itu omong kosong, apalagi pandemi begini. Seperti itu. Kalau kau kejar uang, firman Tuhan berkata, engkau tidak akan pernah merasa cukup. Tapi firman Tuhan berkata, ya, ibadah itu jika disertai dengan rasa cukup akan mendatangkan keuntungan buat kita semua. Seperti itu. Tapi banyak orang ibadah untuk cari keuntungan karena dia tidak pernah merasa cukup. Saudara harus membedakan itu. Amin. Tapi orang yang mengejar Tuhan, dia akan selalu berkata, apa yang Tuhan berikan kepadaku, itu bukan aku punya, itu milik Tuhan. Itu adalah milik Tuhan yang harus saya kembalikan kepada Tuhan. Kedua, itu adalah titipan Tuhan buat orang lain. Saya perlu memberikannya kepada orang lain sebab banyak yang membutuhkan. Kemudian ketiga, ya mungkin juga itu roti yang harus saya makan. Saya harus makan secukupnya, seperti itu. Amin, saudaraku. Kejar Tuhan, kejar Tuhan, kejar Tuhan, supaya engkau dapat menyimpan harta di sorga, bukan harta di bumi. Orang yang kejar Tuhan menentukan kemana dia akan pergi. Saudara, kalau kau kejar Tuhan, engkau akan berakhir di sorga. Amin. Semua yang kau cinta akan kau bawa ke sorga. Tapi kalau kau kejar uang, engkau berakhir kepada kebinasaan kekal kita. Ingat, Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang kembali. Kumpulkanlah harta di sorga supaya kau bisa menabur kebajikan. Tutup mata saudara, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu bagi kami. Berkati hamba-Mu, saudara Samuel yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati kami semua yang ada di rumah masing-masing mengikuti ibadah secara online, dimanapun kami berada, maupun beberapa orang yang hadir di sini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan terus berkarya atas hidup kami, memberkati kami dalam tugas pekerjaan kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan, kami adalah man of God. Kami adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan, yang berkenan di hati Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan. Kami utusan Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Yesus sadarkan kami bahwa kami harus bertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan suatu hari nanti. Sebab kami diutus oleh Tuhan di tempat ini, Tuhan. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu bagi kami. Dan kami datang kepadamu saat ini, kami berdoa Tuhan Yesus terus berkarya atas kehidupan umat-umat-Mu. Tuhan Yesus terus menolong mereka di dalam bagaimana mereka menyikapi harta yang mereka miliki dan semua kekayaan yang kami miliki, ya Tuhan. Tolong kami Bapa, supaya kami dapat dengan bebas dan merdeka menyerahkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab kami yakin harta dunia ini akan berakhir di dunia ini. Sebab firman Tuhan berkata, dengan telanjang kami datang, dengan telanjang pula kami akan pergi. Kami datang ke dunia ini dengan tidak membawa apa-apa. Kami juga akan kembali kepada kekekalan dengan tidak membawa apapun juga. Semua harta yang kami kumpulkan akan berakhir di dunia ini dan akan diberikan kepada orang lain untuk orang lain memakainya. Karena itu hari ini Tuhan Yesus, tolong kami supaya hidup kami tidak berhenti kepada harta, tidak terus Tuhan mengejar harta, menjadi pemburu harta, tapi kami menjadi pemburu harta sorgawi, pemburu Tuhan, pemburu harta sorgawi itu kebajikan, kasih, belas kasihan kepada orang lain, kebaikan kepada orang lain, ibadah, penyembahan, pujian
kepada Tuhan. Ajar kami mencintai Tuhan daripada mencintai uang. Tolong kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong supaya setiap orang yang dikaruniakan harta yang berlimpah, supaya mereka belajar untuk berbuat kebajikan dengan apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka memberikan semua yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur kepada-Mu dan kami percaya setiap kami yang melakukan firman Tuhan ini, kami sedang mengumpulkan harta di sorga sebagai dasar Tuhan Yesus bagi apa yang Tuhan akan sediakan buat kami di masa yang akan datang. So, firman Tuhan berkata, orang yang memberi dengan sukacita, memberi dengan sungguh-sungguh, dengan berkelimpahan yang memberi, dia akan diberkati dengan berkelimpahan juga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat harta surgawi yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat janji kehidupan yang akan datang yang Tuhan sediakan buat kami. Kami akan terus mengejar kekekalan. Kami akan terus Tuhan berupaya untuk mencapai semua itu. Dan kami percaya Tuhan Yesus pasti menolong kami. Kuatkan, teguhkan hati umat-umat Tuhan di rumah mereka masing-masing saat ini. Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus beberapa orang jemaat Tuhan di gereja kami yang dalam keadaan sakit. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan. Kami berdoa secara khusus untuk mamanya Dewi, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan. Untuk mamanya Juli, dalam nama Yesus, Tuhan terus berkarya. Tuhan Yesus terus berkarya juga untuk mamanya Andrew. Tuhan terus berkarya Tuhan Yesus untuk Ibu Ica, untuk juga anak dari Ibu Ica, adik Korin, adik Tio. Kami berdoa dalam nama Yesus, jamah, pulihkan, sembuhkan. Bahkan seluruh keluarga kami, siapapun mereka yang saat ini lagi sakit di rumah mereka masing-masing, kami berdoa dalam nama Yesus, jamah, pulihkan, sembuhkan. Cukupkan apa yang diperlukan oleh mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan menyediakan apa yang diperlukan oleh umat-umat Tuhan. Kami bersyukur akhir ibadah kami. Kami percaya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Mari angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai yang sejahtera. Kita pulang ke rumah kita masing-masing. Terima bawa berkat yang melimpah dari Bapa, dari Kristus Yesus Tuhan, dan dari Roh Kudus menyertai saudara. Mulai malam ini sampai Tuhan Yesus kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati katakan amin. Ya, puji Tuhan, sesudah ini masih ada latihan, kemudian pengumuman. Kita masih dalam PPKM level 4. Karena itu hari Minggu itu kita ibadah secara online pagi dan sore, ya. Jadi pelayan tetap latihan dan yang hadir tentunya pelayan. Tetapi saudaraku, jika ada di antara saudara, misalnya keluarga saudara yang memang mereka tidak bisa ibadah online atau gimana dalam kondisi apa, dan mereka mau datang ke gereja, pintu gereja tidak akan ditutup untuk mereka, karena di gereja pun ada beberapa kursi yang kosong yang tersedia, ya seperti itu. Jadi tema kita ini ibadah online, ya. Tetapi saya mengatakan gereja harus tetap buka hati untuk orang-orang yang memang mereka membutuhkan pertolongan, ya seperti itu. Saya berharap itu yang terjadi. Jangan sampai ada temanmu yang berkata, aduh saya ini lagi punya masalah, saya mau gereja, terus mereka tidak boleh, gereja kita tutup. Saudara nggak boleh gitu. Nanti orangnya sudah mati besok, saudara gimana? Siapa yang melayani mereka? Itu ya. Jadi saya berharap kita bijaksana menyikapi ini. Jadi tetap diumumkan ibadah online, ya ibadah online. Tetapi jika ada keluarga saudara yang benar-benar butuh pelayanan secara langsung, bawa ke gereja, ya. Bawa ke gereja, karena di tempat ini ada beberapa kursi kosong yang bisa saudara tempati juga, ya. Saya berharap ini bisa dimengerti, karena tidak semua jemaat, perhatikan, tidak semua orang itu bisa ibadah online sendiri di rumah. Buktinya tadi saya lihat di situ yang ikut ibadah cuma berapa? 1, ada 5 atau berapa orang? Mana yang lain? Ya,
Katanya mau ibadah online. Mana ibadah online? Ya, menyusul. Mudah-mudahan menyusul, saudara ya. Tapi saya berharap bisa diperhatikan hal ini ya. Kalau memang ada yang butuh sekali pertolongan apa semua dan mereka mau dilayani secara langsung, jangan ragu untuk ke sini aja, nggak apa-apa. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokes, ya, masuk gereja dan sebagainya, kemana-mana pun begitu, ya. Dan jangan cuma di ibadah saudara ketat, di mana-mana saudara tidak ketat juga, gitu ya. Jadi saya berharap seperti itu. Kita tidak boleh egois dengan orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan pelayanan. Amin. Karena orang butuh sekarang iman diperkuat supaya dia tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali. Shalom. Ada bola di luar ya, silakan.